Halo, selamat datang lagi teman-teman semua. Terima kasih sudah mau mampir di channel ini. Kesempatan kali ini saya mau cerita untuk kita lah sebagai remaja yang terkadang lebih mengutamakan berpacaran daripada berfokus untuk tujuan kita sebenarnya, kuliah, kerja, dan mungkin ini juga sering dialami teman-teman yang lain. Saya cuma mau cerita begini ya teman-teman, pengalaman saya pacaran sudah mau 2 tahun, mau masuk yang ketiga tahun lah. Pengalaman saya selama 1 tahun pacaran, saya tuh kayak buta, kayak bodoh. Tidak sibuk sama keluarga, tidak sibuk sama teman, tidak fokus sama kerjaan. Terus juga ini ya teman-teman, uang tuh royalnya ke cewek kita. Ada gajian, uangnya habis untuk jalan, untuk makan, bawa cewek ke hotel lah. Tidak jelas lah buat apa uangnya habis. Mau kasih ke mama atau bapak, pikir-pikir, hitung-hitung. Kalau mau habisin uang untuk cewek tuh, kita tuh tidak ada hitung-hitung ya teman-teman. Setelah saya pikir-pikir, dan juga seringkali saya sadar bahwa itu tuh sebenarnya salah. Dan itu juga rugi ya untuk kita. Hubungan juga masih belum sah, masih status pacar. Kayak bodoh sekali ya teman-teman. Terus selain itu juga susah fokus kita kalau pacarannya salah. Kalau pacarannya tuh hanya berfokus ya jalan, pergi main di kos, main di hotel, tidak ada timbal balik. Beda kalau mungkin teman-teman gaya pacarannya tuh tidak begitu. Tapi kalau yang saya alami itu ya bukan untuk menjalin hubungan jangka panjang, tapi lebih ke nafsunya saja. Itu coba kita sadar sama-sama teman-teman. Ya buruk juga untuk diri kita, mental, kesehatan, pikiran. Semuanya tuh rugi, tidak ada yang menguntungkan bagi kita. Ya, saya harap hal ini jangan terjadi juga ke teman-teman, sebagai bahan peringatan lah. Terkadang tuh kita jadi bodoh. Orang bilang itu cinta itu buta dan tuli itu terkadang benar juga. Kalau sudah pacaran tuh ya lupa makan lah, tidak sibuk lah kalau mau kuliah. Apalagi kalau cewek kita ngambek, cewek kita atau marah, merajuk gitu. Itu chatnya tuh di WA tuh berentet panjang lebar kayak buat suatu makalah lah. Tapi kalau orang tua kita sakit atau orang tua kita chat, telepon, jarang mau angkat, jarang mau kabari. Ya, terkadang kita sadar tapi kita pura-pura tidak tahu saja. Kita tuh sebenarnya sadar kalau itu tuh salah. Kalau itu tuh terkadang kita buat apa ya kita buat gini, rugi. Buat apa kita kasih uang ke dia? Buat apa beli pulsa kasih dia? Buat apa jalan? Syukur-syukur kalau timbal balik effortnya tuh sama. Kalau hanya sebelah pihak, itu coba kita sadar kembali ya. Ya, itu tuh sangat merugikan, apalagi kalau kita sedang kuliah, sedang kerja. Kalau cewek ngambek tuh, pusingnya bukan main. Tugas tidak pikir, mau kerjaan tidak masuk juga tidak pikir. Intinya kita harus bujuk dia. Kita sendiri tidak sadar bahwa badan kita tuh tersiksa, pikiran tersiksa, tidak makan, tidak minum, hanya urus pusingin dia. Itu tuh tipu lah semua itu tuh. Selain tipu juga itu bikin sengsara diri teman-teman. Saya mau bagi cerita ini karena ya
Udah capek juga teman-teman, mau 2 tahun ini, mau masuk tahun ketiga nih. Kita nih boleh itu istilahnya tinggi loh effortnya tuh ke mereka, tapi timbal baliknya tidak ada. Kita merajuk, mereka ada rayu, mereka merajuk nih, kita mohon-mohon kayak doa juga kurang loh, meminta ke Tuhan. Chat 24 jam, besok cek lagi WA. Pasti kalian pernah alam gini, kalau mereka merajuk tuh WA buka terus, chat terus, ada notif sedikit entah dari IG kan, dari TikTok, pikirnya dari mereka. Berharap sekali tunggu chat mereka. Makan juga tidak, orang tua telepon juga tidak angkat terkadang. Lebih sibuk mereka usaha spam telepon, spam chat. Kuliah pagi tidak masuk, SMA juga begitu, tidak masuk, pergi sekolah. Bodoh lah. Sudah dari dulu sih. Sudah mau umur 20-an gini kok saya masih bodoh gini. Saya harap teman-teman jangan macam saya lah. Itu menghambat kita anak muda untuk kreatif mau berkembang tuh. Ini salah satunya faktor utama tuh, penyebabnya tuh adalah pacaran itu yang tidak sehat tuh. Bayangkanlah waktu yang kita buang untuk chat mereka tuh, contoh pagi, siang, sore, malam. Baru kalau sudah chat sambil VC, sambil telepon, berjam-jam, 3 jam kurang. Waktu 3 jam kalau kita untuk belajar, kembangkan skill itu, sudah luar biasa tuh, sudah ya banyak lah istilahnya waktunya tuh yang kita gunakan. Waktunya tuh berguna. Tapi ini kalau kita ngurus pacaran, tidak pikir lagi dengan kita punya tujuan tuh susah teman-teman. Saya mau kasih tahu saya cerita. Semoga dengan cerita ini teman-teman juga bisa sadar loh, kalau kita tuh jangan dulu fokus ke hal itu. Fokus aja dulu kuliah, fokus aja dulu kerja. Nikmatilah dulu. Masa kita harus, satu sering berpikir gini teman-teman, kita nih pusing kepala, sakit cuman gara-gara dia. Padahal kita bisa senang jalan dengan teman, menikmati kerja kita, atau teman-teman yang belum ada kerjaan menikmati uang jajan dari orang tua, senang hidup dengan keluarga, cerita dan mereka. Tapi kita nih waktunya lebih banyak ke mereka, ke keluarga tuh kurang, ke orang tua kurang. Semoga tidak maulah kalau menyesal di akhir. Mending tuh kita sadar dari awal memang, supaya nanti ketika orang tua kita sudah tidak ada, keluarga kita, kakek nenek atau opa oma sudah tidak ada tuh, ya setidaknya kita sudah cukuplah luangkan waktu kita. Jangan sia-siakan waktu lah. Itu saja mungkin cerita sehari ini. Mungkin tidak terlalu jelas ya ceritanya, saya juga mungkin teman-teman juga sudah biasa dengar. Tapi semoga bisa mengingatkan saja, supaya kita tuh tetap fokus ke tujuan. Kalau pacaran tuh ya boleh sih, tapi batasi waktu. Batasi juga selain waktu tuh tenaga, pikiran, uang. Alihkanlah ke hal yang lebih penting. Jangan sia-siakan lah pokoknya. Kalau memang pacaran yang sehat, ada timbal balik, saling mendukung, ya bagus. Tapi kalau sudah toksik, ya kita yang berusaha sendiri. Kita sering uang habis, pikiran, ada masalah kita ditinggal lah, lebih baik jangan. Sudah, memang kadang susah sih teman-teman. Masalah ini nih sering di remaja tuh lebih banyak stresnya gara-gara galau berpacaran. Stres, memang kayak mana ya, padahal statusnya baru pacaran belum nikah. Susah juga, cuman mau mengingatkan saja. Sekian saja cerita dari saya, ya kurang dan lebihnya saya pamit teman-teman. Ketemu lagi di lain cerita.